Sedikit mengulang dari part kemarin, Cuge pun akhirnya telah sampai di rumahnya. Setelah membuka pintu, Cuge terdiam sejenak karena di rumahnya sama sekali tidak ada orang yang dapat diajak bicara. Namun tak lama kemudian, sebuah pedang panjang menempel di leher Cuge yang membuatnya sangat terkejut. Ternyata itu adalah pedang milik Kyuuchi. Kyuuchi langsung menanyakan apa hukuman yang dia minta untuk apa yang telah dia tulis tentangnya. Bukannya takut, Cuge justru berterima kasih kepada Kyuuchi. Kyuuchi heran karena Cuge tidak takut, justru berterima kasih kepadanya. Cuge pun mengatakan jika dia senang karena Kyuuchi berada di sini sekarang. Dalam hatinya, Kyuuchi mengira kalau Cuge mengalami penyakit mental, padahal mereka baru tidak bertemu sehari saja. Kemudian, Cuge menyuruh Kyuuchi menyingkirkan pedangnya. Cuge mengatakan jika dia tidak pernah menulis kalau Kyuuchi suka menodongkan pedangnya ke leher orang. Yang dia tulis adalah bahwa Kyuuchi langsung menghabisi orang-orang secara langsung, bukannya melakukan hal seperti itu. Kyuuchi sangat marah. Dia mengatakan kalau dia tidak akan selalu mengikuti apa yang ditulis oleh Cuge. Selain itu, Kyuuchi juga kesal karena orang yang paling mengerti tentang dirinya bukanlah dia, melainkan seorang penulis. Cuge mulai berkeringat karena Kyuuchi semakin marah padanya. Dia menawarkan jika Kyuuchi tidak mau, maka mereka bisa membicarakannya. Karena Cuge ingin membicarakan semuanya, maka Kyuuchi langsung bertanya maksud tentang apa yang ada dalam pikirannya, yaitu jika dia ingin mencintai seseorang pria, maka dia adalah pencipta dunia ini. Cuge hanya tersenyum saja. Dia benar-benar melupakan hal tentang itu. Sembari menjauhkan pedang Kyuuchi dari lehernya, Cuge menjelaskan jika sebelumnya Kyuuchi menginginkan agar dia tidak lagi berurusan dengan Cutian. Maka Cuge harus menemukan cara untuk mengubah pemikiran Kyuuchi tentang yang sebelumnya. Jadi, Cuge hanya ingin membuat perubahan yang masuk akal dalam cerita dan meminta Kyuuchi mencari seorang pria. Berdasarkan kepribadiannya, Kyuuchi hanya pantas untuk menginginkan seseorang, setidaknya setingkat dewa pencipta. Kyuuchi heran kenapa dia harus menginginkan seorang pria. Dia seharusnya tidak memiliki pemikiran seperti itu sama sekali. Dan Kyuuchi meminta Cuge untuk merubahnya. Kyuuchi menyuruh Cuge untuk mengatakannya. Itu karena sebelumnya Cuge ingin membicarakannya. Sembari memalingkan mukanya, Cuge mengatakan bahwa dia tidak bisa asal mengubahnya begitu saja. Kyuuchi marah dan menanyakan apa artinya itu. Cuge panik dan menunjukkan handphonenya bahwa manuskripnya telah diterbitkan. Selain itu, sudah ada yang berkomentar. Kyuuchi kesal dan langsung memukul kepala Cuge hingga membentur ke tembok. Dalam hal ini, aku akan menghabisimu, ucap Kyuuchi yang mulai mengeluarkan pedangnya kembali, yang membuat bulu kuduk Cuge langsung berdiri karena melihat kematian sudah berada di hadapannya. Karena tak ada jalan lain, akhirnya Cuge berteriak jika dia bisa mengubahnya. Kyuuchi langsung menanyakan apa maksud dari ucapan Cuge barusan. Cuge menjelaskan jika Kyuuchi pertama kali muncul, Cuge samar-samar merasakan sesuatu. Cuge bisa merasakan bahwa Kyuuchi mencoba menyeberang ke bagian luar novelnya. Itulah sebabnya dia ada di sini. Tetapi itu sebenarnya sangatlah berbahaya baginya untuk melakukan hal itu. Lagi pula, Kyuuchi yang ada di sini saat ini hanyalah sebuah avatar. Tubuh dan jiwanya dipisahkan oleh batas antara alam.
yang dapat menyebabkan jiwanya berkeliaran menghilang dalam ruang dan waktu. Tapi dalam proses penyeberangan, jika ada kesalahan sedikit saja, mungkin saja Kyuuchi bisa jatuh dalam aliran ruang dan waktu yang bergejolak dan hancur berkeping-keping. Dengan senyuman yang menakutkan, Kyuuchi menyuruh Chuge untuk meneruskannya. Chuge melanjutkannya. Dia dapat membuat perubahan yang dapat memudahkan Kyuuchi untuk dapat menyeberang tanpa mengambil resiko tersebut. Kyuuchi terkejut karena ternyata Chuge mau membantunya untuk melewati halangannya. Chuge membenarkannya. Apa yang telah Kyuuchi lakukan padanya tadi telah menghilangkan kelelahan mental pada dirinya. Di dunia ini, Chuge hanyalah orang yang tidak memiliki kendali atas takdirnya sendiri. Jadi, Chuge tidak bisa membayangkan dirinya menjadi karakter di dalam sebuah novel. Dan jika itu terjadi, maka Chuge akan menjadi gila. Sedangkan Kyuuchi di sisi lain tahu bahwa nasibnya berada di tangan orang lain, tetapi masih ingin mengendalikan nasibnya sendiri, dan untuk itu Chuge akan membantunya. Kyuuchi terdiam dan memikirkan apa yang telah diucapkan oleh Chuge. Chuge kembali membuka laptopnya. Dia mengatakan jika Kyuuchi mencoba naik pada hari itu, namun dia tidak berhasil. Menurut Chuge, selain dengan logika, hal itu bisa saja dikarenakan fakta bahwa itu tidak dipublikasikan. Oleh karena itu, kali ini Chuge akan melakukan sebuah tes lagi. Kali ini, dia akan menulis di naskah baru yang belum diterbitkan. Dan apakah akan berhasil? Dalam naskahnya, Chuge menuliskan bahwa walaupun kenaikan Kyuuchi tidak berhasil, namun dia menemukan cara untuk bepergian keluar alam. Dia bisa memisahkan tubuh dan jiwanya melalui batas tanpa menjadi bingung, dan dia bisa melakukan perjalanan antar alam tanpa tersesat. Dalam hatinya, Kyuuchi merasa kalau ini berhasil. Menurutnya, Chuge memang terlihat lemah, tapi dia memiliki kemampuan yang sangat mempengaruhi dirinya. Kyuuchi berpikir jika dia akan terus memanfaatkannya untuk terus membuatnya menjadi lebih kuat. Namun ada sesuatu yang membuatnya ragu. Chuge melihat ke arah Kyuuchi. Dia mengatakan jika Kyuuchi telah bangga sepanjang hidupnya dan dia telah mengalami hidup dan mati. Kemudian, apa yang akan terjadi pada kultivasi yang dia capai melalui kebijaksanaan dan pertumpahan cairan merah itu sendiri? Lalu, bagaimana jika itu bisa menjadi sebuah hadiah yang diberikan oleh orang lain? Kyuuchi kesal karena faktanya Chuge tahu segalanya tentang dirinya. Padahal sebelumnya Chuge tahu jika dia akan dipukul kalau dia mengatakan hal itu. Chuge tahu jika dia tidak akan dipukul oleh Kyuuchi sebab dia telah membantunya. Kemudian dengan lantang Chuge berkata, "Wanita yang aku tulis dengan semua fantasi indahku memiliki jiwanya sendiri dan bukan lagi hanya kata-kata dingin. Betapa terkejutnya orang yang menciptakan dunia itu. Menurut duniamu, jika aku mencari Dao, lalu Kyuuchi, hari di mana kamu membebaskan diri dari keberadaanmu di dalam novel, akan menjadi Daoku." Kyuuchi menghela nafas. Dalam hati Kyuuchi, meskipun aku membenci fakta bahwa dia dapat mengendalikanku, aku harus mengakui bahwa dia adalah seorang Dao. Karena sudah 2 kali bertemu dengan Kyuuchi, namun sampai sekarang Kyuuchi belum tahu namanya. Jadi Chuge pun memperkenalkan dirinya dan mengajak Kyuuchi berjabat tangan. Namun Kyuuchi salah paham dengan maksud dari Chuge. Dia melihat tangan Chuge mengarah padanya dan terlihat kesal.
Kemudian Kyuji memukul kepala Chuge dengan mengatakan jika Chuge berniat menyentuhnya. Dia menuduh Chuge telah memandangnya sebagai wanita rendahan yang mau disentuh oleh siapapun. Apalagi ketika Chuge mengatakan bahwa dia adalah wanita yang dia tulis dengan semua fantasi indahnya. Setelah berhenti, terlihat banyak benjolan di kepala Chuge. Dia berpikir jika dia akan menambahkan etika jabat tangan pada skripnya nanti. Chuge mulai merasa lapar. Dia tidak tahu apakah Kyuji merasa lapar dengan keadaannya saat ini dan mengajaknya untuk ikut makan dengannya serta melihat seluruh dunia ini. Setelah itu, Chuge membawa Kyuji keluar. Kyuji kagum melihat dunia yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Saat melihat seseorang sedang menelpon, Kyuji mengira dia sedang melakukan transmisi suara pada seseorang. Bahkan ada juga yang sedang mengambil foto dengan handphonenya. Saat melihat ada yang menyalakan api dengan korek api, Kyuji mengira orang itu sedang mengendalikan api. Yang membuat Kyuji sangat heran karena mereka semua jelas-jelas tidak memiliki aura. Namun para penduduk bumi bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh makhluk immortal. Namun baginya tempat ini benar-benar nyata. Melihat Kyuji kebingungan, juga menanyakan apakah Kyuji bingung berada di tempat asing baginya. Juga menawarkan apakah mereka kembali saja jika Kyuji menginginkannya dan mereka bisa berbincang-bincang sambil berkeliling nanti saja. Namun karena mereka sudah sampai di tempat makan, jadi juga mengajak Kyuji untuk makan dulu. Beberapa saat kemudian, semangkuk mie dengan daging dan telur sudah tersaji di meja. Juga menawarkan kepada Kyuji apakah Kyuji menginginkannya. Kyuji melihat ke arah mie itu dan terlihat penasaran. Langsung saja Chuge memesan mie yang sama kepada si penjual. Sambil menunggu mie-nya disajikan, Chuge menawarkan mie-nya terlebih dahulu untuk dimakan oleh Kyuji. Kyuji tanpa ragu langsung mencicipinya. Begitu mengetahui rasanya, Kyuji langsung tanpa henti memakannya. Dia tak percaya sebuah dunia fana yang diciptakan oleh seorang immortal terdapat makanan yang sangat lezat. Melihat Kyuji makan dengan lahap, juga bertanya kenapa Kyuji sekarang mau makan. Padahal dia sudah berpuasa selama bertahun-tahun. Menurut Kyuji, dunia ini sangat aneh. Sangat sulit mempertahankan tubuh jiwa yang murni. Jadi Kyuji mendapatkan tubuh fisik secara paksa. Ini bukan tubuh asli Kyuji. Juga tidak dibuat dari bahan alami dan harta bumi. Jadi kekuatannya saat ini paling banyak pada tahap kultivasi Ki. Dan dia hanya dapat melakukan sedikit sihir. Juga menenangkan Kyuji. Ini semua tidak berada di luar pengaturannya. Dalam hati Chuge, dunia asli Kyuji adalah dunia asli Kyuji adalah dunia manusia. Tetapi semua orang berusaha untuk naik. Terlepas dari kenyataan bahwa Kyuji adalah salah satu yang terbaik di dunia itu. Namun dengan nilai kekuatannya, dia lebih kuat dari manusia biasa. Dan sebagian besar makhluk immortal tidak bisa menandinginya. Terlebih lagi, manusia di sini bisa pergi ke bulan, tapi dia tidak bisa. Ketika aku berpikir tentang dia datang ke sini, dia tampak seperti kucing liar. Tiba-tiba, Kyuji merasakan jika ada seseorang di belakangnya yang sedang melihatnya. Pria itu mengatakan dengan lirih jika Kyuji sangat cantik, apalagi dengan pakaian seperti itu. Kyuji marah karena katanya tidak ada yang peduli dengan pakaian yang dikenakan olehnya. Chuge membela diri dengan mengatakan sekarang adalah musim panas dan orang-orang di sini tidak kebal terhadap panas. Dan untuk membuat Kyuji nyaman dengan pakaiannya,
Juga mengatakan pada orang yang mengantarkan makanan mereka dengan mengatakan jika mereka berdua berasal dari dimensi lain. Orang itu paham dan memberikan jempol kepada Juge. Kyuji mengatakan jika di dunianya barang dan bahan bisa cukup langka. Orang bahkan tidak tahu rasa daging dan menyentuh minyak sepanjang tahun dan semua makhluk hidup menderita. Juge jelas-jelas bisa makan daging di mana-mana di dunia ini. Jadi Kyuji heran kenapa Juge menulis sesuatu tentang itu. Juge diam dan melihat ke arah Kyuji. Kemudian dia mengatakan kalau Kyuji tidak perlu melihatnya sebagai bagian dari rekayasa yang dibuat oleh Juge, karena memang seperti itulah kejadian pada zaman dahulu. Juge tidak ingin Kyuji menganggap dunianya adalah dunia palsu. Dan Kyuji yang ada di hadapannya saat ini adalah nyata. Oleh karena itu, Juge meminta agar Kyuji memiliki keyakinan untuk itu. Kemudian, Kyuji bertanya, kenapa Juge tidak menekan rohnya? Itu akan lebih bermanfaat bagi Juge, dan kenapa dia malah membujuknya? Dengan tegas, Juge mengatakan jika dia melakukan hal itu, maka dia tidak akan menjadi Kyuji. Kemudian, Juge mengajak Kyuji untuk segera pulang karena dia harus segera update novelnya. Kyuji sangat malu saat mendengar apa yang diucapkan oleh Juge jika dia tidak akan menjadi Kyuji. Sontak saja pipinya langsung memerah. Beberapa saat kemudian, mereka berdua berjalan kembali ke rumah Juge. Di belakang Juge, Kyuji berpikir jika saat ini hanya Juge lah satu-satunya orang yang dia kenal di dunia ini. Meskipun Kyuji dapat bertahan hidup dengan mengambil dari orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin, namun untuk memahami dunia ini akan lebih cepat jika dia mengikuti Juge. Dan yang paling penting, Juge terlihat tidak memiliki niat jahat. Dan akhirnya mereka pun sampai di rumah dan langsung masuk ke dalam. Juge langsung duduk di kursi kerjanya. Kyuji bertanya apa yang akan dilakukan oleh Juge. Juge memberitahukan jika dia akan mengatakan tentang alur cerita selanjutnya kepada Kyuji sebelum diupdate. Dijelaskan di dalam novel, Kyuji mendengar bahwa ribuan mil di barat daya, kemungkinan di sana ada seekor naga hijau yang melepaskan sisiknya di gua 10.000 ular. Kyuji perlu mengatur formasi Four Elephant. Jadi, Kyuji memimpin pasukan dan pergi ke sana. Di dalam gua, Kyuji bertemu dengan penguasa ular berbisa. Namun Kyuji lebih unggul dalam pertempuran di kolam naga yang jatuh. Namun penguasa ular berbisa tiba-tiba menggunakan senjata magis yang berbahaya. Dan saat itu Kyuji jatuh ke dalam kolam dengan racun ular aneh di dalam tubuhnya. Kyuji kesal karena dia harus melawan penguasa ular berbisa. Namun Juge mengatakan kalau dalam waktu yang bersamaan, murid sektenya yaitu Cutian saat itu berada di luar gua. Lagi pula, dia adalah protagonis. Jadi secara tidak sengaja mendapatkan buah air liur ular yang kebetulan menjadi sebuah penawar yang Kyuji butuhkan. Kyuji salah paham. Dia mengira kalau dia terkena afrodisiak. Juge membela diri dengan mengatakan jika dia tidak pernah menulis itu. Lalu Kyuji menyuruh Juge untuk menjelaskan langsung ke intinya. Juge menjelaskan jika dia tidak mungkin bisa menulis cerita seperti itu. Itu tidak lebih dari perbuatan baik Cutian yang membuatnya semakin mengagumkan di mata Kyuji. Selain itu, dia adalah protagonis. Jadi wajar jika membuka jalan baginya untuk mengalami pertemuan yang aneh. Kyuji langsung menyuruh Juge agar dia tidak menulis cerita tentang ular berbisa. Juga meminta Kyuji untuk menganalisanya.
Seharusnya penguasa ular berbisa tidak dapat meracuninya. Dan jika Cuge terus menulis seperti itu, apakah dia masih bisa ditipu? Dalam hati Kiwuji, apakah ini termasuk memprediksi masa depan? Bisakah aku benar-benar menghindari alur cerita yang dia tulis? Atau apa kehendak dewa tidak bisa diubah? Namun, Cuge mengatakan jika dia akan menulis bahwa Kiwuji akan menemukan penawarnya di dasar kolam. Bahkan sejak kemarin, Kiwuji dan Cutian tidak lagi berinteraksi. Kiwuji kesal karena Cuge benar-benar tidak mau merubah cerita sebelumnya. Cuge mengatakan jika hidup ini adalah hidupnya, jadi tidak ada yang berhak mengatur, entah itu aku atau orang lain. Dan ini adalah sebuah percobaan untuk melihat kehendak dewa. Apakah benar kehendak dewa itu bisa diubah? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.